telah meriwayatkan Syekh Sya'bi dari baginda sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda Nabi qala telah bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi, yakni la ya'muruhu bi amrin yakhafu minhu ayyashiyahu bihi. Gitu ya. Udah ya. Baginda Nabi bersabda, rahimallahu walidan, Allah subhanahu wa ta'ala rahimatlah rahmati, Allah muliakan, Allah sayang walidan kepada seorang bapak, seorang tua ya. A'ana waladahu, yang telah menolong waladahu kepada anaknya, ala birrihi, untuk bisa menjadi anak yang abror, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yakni sungguhnya la ya'muruhu, tidak memerintahkan itu bapak kepada itu anak, bi amrin, dengan suatu perkara, yakhafu, yang mengkhawatirkan perintah tersebut ya. Minhu ya, yang mengkhawatirkan pada itu bapak, minhu itu amr, ayyashiyahu bihi ya, bahwasanya atau jikalau ya sudah bermaksiat itu sang anak, bihi, pada itu perintah bapaknya ya. Di sini kelanjutan dari pelajaran kita tentang bagaimana haknya ya seorang anak yang didapat dari orang tuanya, kewajiban-kewajiban yang sudah kita ketahui, kita pelajari. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati, mengasih sayang kepada seorang ayah. Di sini walidan berarti ya seorang bapak, yang mana bapaknya itu a'ana waladahu ala birrihi, yang bisa seorang bapak tadi itu mencegah kepada anaknya, menolong ya, menjadikan seorang bapak tadi kepada anaknya itu ala birrihi, sehingga dapat sang anak itu berbakti kepada orang tua. Ini Allah sangat merahmatinya, Allah sangat menyayangi seorang tua yang semacam itu, yang bisa menjadikan ya sebuah penyebab, sebuah pertolongan anak itu bisa bakti sama orang tuanya. Mana la ya'muruhu bi amrin yakhafu minhu ayyashiyahu bihi. Orang tua tidak memerintahkan kepada anaknya itu bi amrin, terhadap suatu perkara yang mengkhawatirkan suatu perkara itu sang anak bisa maksiat dengan perkara itu. Jadi orang tua tadi tidak memerintahkan kepada anaknya tentang suatu perintah ya. Kenapa? Karena khawatir, takut ya, kalau sang anak itu maksiat kepada orang tuanya dengan sebab suatu perintah tadi. Orang tua sampai begitu, dijaga anaknya. Jangan sampai ada suatu perintah dari orang tuanya itu sang anak itu membangkang. Sang anak tadi itu menentang terhadap perintah orang tuanya. Itu dia jaga ya, hal yang semacam itu, dan dia jadikan agar anaknya tetap bisa menunaikan perintah orang tua tapi tidak menentang. Nah, ini satu PR yang luar biasa ya, satu PR yang luar biasa, yang dimana biasanya
seseorang itu baru terasa setelah tiada. Ya, setelah tiada seseorang itu baru terasa. Umpamanya kemarin mah waktu masih kecil, waktu masih muda, kita nggak peduli sama orang tua, atau kita kurang peduli sama orang tua. Disuruh sama orang tua juga tar sok, ya tar, masih menentang tuh ya, perintah sama orang tua juga. Tapi begitu orang tua sudah tiada, baru terasa sangat pentingnya orang tua, sangat manfaatnya, ya, sangat berkahnya adanya orang tua. Tadinya sih masya Allah biasa-biasa aja, ya, nyantai-nyantai aja, dianggap sepele aja tuh. Itu pun kalau anaknya mikir, tapi ya, kalau orangnya gak mikir sama aja. Ada ya begitu, orang tuanya sudah tiada ya begitu. Baru terasa kalau sudah tiada. Ini lagi masih ada nggak gitu ya. Apa aja begitu, nggak peduli. Nah ini orang tua yang semacam itu yang dapat ana waladahu ala birrihi, ya, yang bisa menjadikan sang anak tadi itu bisa berbakti sama orang tuanya. Ini betul-betul Allah puji, Allah rahmati, ya, Allah sayangi, ya, orang tua yang semacam itu Tuhan. Titelnya rahimah, dapat titel dari Allah itu dia, ya. Ini dapat titelnya rahimah, di dunianya sudah rahimah, sudah mulia. Ntar begitu mati tuh orang tua dapat titel lagi, namanya almarhum. Titel dari Allah tuh, ya. Itu yang paling hebat tuh, nggak sekolah lagi, nggak kuliah lagi, titelnya almarhum. Almarhum kan arti yang dirahmati, yang disayangi, ya. Itu isim maf'ul, maf'ulun marhumun, almarhum artinya yang dimuliakan oleh Allah. Tuh. Hebat ya, tuh, orang kalau sudah mati titelnya dapat dari Allah. Udah almarhum. Ya, ini masih hidupnya ya gorhima. Sudah orang yang dimuliakan oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Siapa? Orang tua yang semacam itu tuh, yang bisa menjadikan sang anaknya tadi itu. Ini bagaimana prosesnya? Tentu melalui proses-proses tertentu, ya, didikan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa kepada sang anak dari orang tuanya, sehingga sang anak tadi itu, ya, berbakti. Yani la ya'muru, seorang tua tadi nggak mau, ya, makanya pakai fi'il mudhari, la ya'muruhu, orang tua, la tidak ya'muruhu, selalu tidak, artinya selalu tidak mau memerintahkan kepada anaknya bi amrin, tentang sesuatu perkara, ya khafu minhu, ya, yang khawatir, yang mengkhawatirkan minhu dari suatu perkara tadi itu, ayat syahupihi, kalau sampai sang anak tadi itu maksiat kepada orang tuanya, ya, pihi, di dalam masalah amr, dalam masalah perkara, dalam masalah urusan, ya. Nah, ini umum bentuknya nih amrnya, bukan masalah sholat, ya, tapi bukan masalah ibadah, ya. Ini masalah sesuatu pekerjaan apa mungkin, ya, apa saja. Tapi kalau masalah ibadah mah, sang orang tua itu dari sejak kecil anaknya sampai usia 15 tahun, ya, taruh sekarang sampai usia 17 tahun, orang tua berkewajiban memerintahkan sholat kepada anaknya. Artinya sholat tadi memerintahkan ibadah. Dari usia berapa? Dari usia 7 tahun, ya. Dari usia 7 tahun orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat. 10 tahun, bahkan usia 15 tahun. Nah, kalau sudah 15 tahun dia sudah balik, itu masih tetap dalam perhatian orang tua, walaupun sudah balik. Mungkin udah urusan dia tuh, kalau sudah balik, ya, dia sudah berkewajiban sendiri. Walaupun dia sudah balik, tapi orang tua masih tetap perhatian tentang ibadah sang anaknya itu. Masih tetap diperhatikan, ya. Kalau dia lupa, dia belum sholat, ya, atau dia masih malas dan sebagainya, masih berkewajiban. Ini untuk menjadikan tadi. Nah, kalau masalahnya perintahnya masalah ibadah mah,
kudu, ya, orang tua wajib memerintahkan anaknya itu ibadah. Nih Pak, Masya Allah ya, Masya Allah. Makanya tadi ya, dari mana prosesnya itu kita memerintahkannya itu. Ya. Orang tua kita di zaman dulu mah ya, kakek-kakek kita tuh bahasa kitanya bengis sama anak. Kalau urusan ibadah, urusan sekolah, urusan ngaji tuh ya, itu bengis orang tua tuh perhatiannya, benar-benar. Nah, sampai istilahnya kalau memang udah belum sholat anak itu, waktu sudah hampir kelewat, orang tua keras itu ya, orang tua kita keras perhatiannya, paling nggak dijewer ya, diteblak ya, itu tuh disabet gitu. Nah, demi menjaga anaknya itu, dia demi menjaga anaknya supaya selamat ya, supaya selamat nanti dia itu ya yaumil qiyamah. Itu perhatiannya. Nah, sekarang kita sekali dua kali udah ya, diperhatikan tuh, bangunnya sekali dua kali bodo amat. Nah ini nih ya, suatu kelemahan kita ya, satu kelemahan kita pada akhirnya merintahkan anak masa bodo amat. Ini salah sekali kita perintahkan, dua kali kita perintahkan, berarti perhatian kita masih kurang udah ya terhadap anak-anak kita tuh, generasi kita itu. Nah, jadi orang tua tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau bisa menjadikan sang anaknya itu dengan proses-proses tertentu, bisa anak yang berbakti, ya, yang birrun, yang membahagiakan orang tuanya, menyenangkan itu. Warwiyah, dan telah diriwayatkan an ba'di sholihin, ya, dari ba'di sholihin, di antara bagian ya, di antara orang-orang yang soleh, annahu, bahwasanya di antara orang soleh, karena itu ada orang yang soleh tadi, la ya'muru ibnahu bi amrin, tidak mau memerintahkan anaknya bi amrin, dengan suatu perintah ya, dengan suatu perintah, suatu perkara. Wakana, dan ada itu ba'du sholihin tadi, izahtaja ila syai'in, apabila membutuhkan ila syai'in, kepada sesuatu, ya'muru gairahu, ya'muru memerintahkan si ba'du sholihin tadi itu gairahu, pada selain anaknya. Nah ini diantara para ulama salaf, para orang-orang soleh, para ahli tasawuf itu tidak mau memerintahkan anaknya dengan atau terhadap sesuatu pekerjaan tadi ya, selain ibadah. Kalau masalah ibadah, sholat bukan. Ini masalah, ini ada seorang orang yang soleh begitu. Dia nggak mau perintahkan anaknya. Dia kalau memerintahkan sesuatu, orang lain yang dia suruh dan dia beri upah. Anaknya nggak pernah. Santrinya nggak pernah disuruh. Kalau masalah-masalah yang lah, kecuali masalah ibadah, masalah belajar, anak santrinya disuruh, anaknya disuruh. Ya, tapi masalah yang lain, kemana nih? Ke pasar nggak mau nyuruh. Ke warung, bekerja, melakukan ini, melakukan itu. Ya, seorang yang sholat itu tadi antaranya nggak mau nyuruh kepada anaknya atau kepada santrinya. Kenapa begitu? Makanya di sini pasuila anzalika. Pasuila, maka ditanya itu ba'du sholihin tadi, anzalika, kok kenapa begitu? Gitu. Ya, kenapa nggak mau nyuruh anaknya, malah nyuruh orang lain? Faqala, maka menjawab si ba'du sholihin tadi, ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut, aku khawatir, anni, bahwasanya aku, lau amartubni, ya, kalau aku perintahkan ibni, anakku itu, bizalika, dengan suatu amr tadi, dengan suatu perkara tadi, ya sini bizalika, dia membangkang kepadaku tentang perintah tadi. Fayastaujiban naro, maka wajib sang anak tadi itu an-naro, masuk neraka jadinya. Tuh, ya. Saya khawatir kalau saya suruh anak saya tadi tentang sesuatu itu, anak saya membangkang,
maka anak itu menjadi anak yang durhaka, dia menjadi wajib masuk neraka. Makanya saya nggak suruh, saya pertahankan. Ini orang tua sayang sama anak sampai begitu. Ya, anak sampai nggak disuruh tentang suatu masalah tadi, kecuali masalah belajar, ya, masalah ibadah, masalah berkenaan dengan syariat, ya. Tadi kalau masalah yang lain, dia nggak mau. Dia malah menyuruh yang orang lain. Orang lain diminta tolong orang lain pun diupain. Dan dia nggak mau, nggak mau apa? Nggak mau mengecewakan, nggak mau mengambil waktu orang lain begitu saja tanpa dia kasih hadiah. Orang dikasih hadiah tadi. Nah, ini alasan dia begitu. Khawatir kalau kau perintahkan anakku tadi, apabila ada maksiat kepadaku, dia membangkang kepadaku, fayastaujiban nar, maka menjadi wajib bagi sang anak tadi itu masuk neraka. Dijaga betul-betul itu anaknya. Bah, ya, dijaga betul-betul itu istrinya tuh. Kalau anak kan berarti istrinya. Disebutannya apa tuh? Anak istri apa anak bini? Bukan anak kita, jadi ya anak istri. Jaga sama dia itu, ya, dipelihara, jangan sampai nanti dia membangkang terhadap perintahku. Nah, ini diantar para solihin begitu, kecuali masalah urusan tadi, ya, urusan ibadah atau urusan belajar. Ya, kita sebenarnya boleh saja demi melatih terampil, jadi anak supaya kalau anak nggak disuruh nyapu, nggak terampil menyapu dia. Ya, ngepel, nggak pernah disuruh ngepel, nggak terampil dia ngepel, nggak biasa. Nyuci piring dan anak sekarang, ya, bisa makan nyuci piring. Kalau nggak biasa kan nggak terampil nyuci piring, sisa makannya tadi, bekas makannya dia nggak bakalan dicuci. Kenapa? Nggak pernah disuruh karena nggak terampil. Tuh, ini udah begitu tuh. Ya. Itu orang tua yang begitu sayang apa kagak anak. Ya, dilatih anaknya jadi nggak terampil. Udah gitu emang serba praktis lagi sekarang, ya. Coba perhatikan anak-anak gadis kita ini sekarang nih pada pandai nggak masak mereka itu, ya, kalah sama emaknya, neneknya kalah masak tuh, ya. Masak sayur asem semua yang dimasak. Ya, nggak bisa nyemur segala macam, yang ngesop, belajar. Ya, nanti kalau dia sudah bersuami, ya, kalau suaminya emang orang yang bonafit, ya, kalau emang suaminya emang sama-sama, ya, itu ya harus bisa, ya. Tapi nggak semuanya begitu deh, ya. Bisa, nah, kita bisa. Nah, ya, itu alasan dia nggak mau menyuruh, ya, pada anaknya, pada santrinya, khawatir, ya, anaknya atau santrinya tadi membangkang atau nggak mau disuruh, ya, ya. Jadi kalau sama orang tua menjadi durhaka sama orang tua, kalau kepada guru dia nggak mau disuruh sama gurunya, dia tidak berkurang keberkahan ilmunya, gitu ya. Kalau ya, kata ulama kita, santri, ya, kalau nggak mau disuruh sama gurunya itu, karena syekhnya, ya, sama kiainya, dia akan berkurang keberkahan ilmunya. Wa ana la ukhriku ibni bin nari. Kata beliau, kata Badu Solihin, wa ana, dan adapun aku, la ukhriku, aku tidak mau membakar ibni, anakku, bin nari, dengan api, dengan neraka. Dia tidak mau. Jangan sampai anaknya tadi itu gara-gara dia suruh pada akhirnya jadi masuk neraka. Karena di maksiat itu sudah dosa itu. Sang anak sudah dosa. Nah, ini kepada orang tuanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba tidak mau, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sama orang tua aja begitu, ridho Allah beridho, tentu nggak mau ibadah, ya, diperintah ibadah, nggak mau ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu kayak sudah benar, maka wajib, ya, dapatkan ancaman, artinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi
turun ya, supaya terampil maksudnya. Bagaimana caranya? Seandainya sang anak itu disuruh tidak mau, dia membangkang, ya doain itu sang anak. Itu jadinya, ya. Ini kenapa jadi khawatir jadi anak maksiat yang kembali masuk neraka? Karena orang tuanya begitu nyuruh kepada anaknya, anaknya nggak mau, orang tuanya sakit hati. Orang tuanya kecewa, sewot dia. Nah, itu yang membuat jadi masuk neraka, jadi durhaka sang anak orang tuanya. Tapi kalau memang orang tuanya dia begitu disuruh tadi, ya, demi melatih dia, demi mendidiknya, ya, kemudian orang tua dalam hati dia memaafkannya dan memakluminya, enggak. Ya, karena dimaafkan, dimaklumi orang tuanya. Nah, kebanyakan kalau orang tuanya begitu kan, ya, hatinya belum terlatih, yang ada marah, ya, yang ada emosi, dalam artinya kesel itu orang tua. Kita membuat kesel orang tua berarti kita sudah durhaka, ya, sewot orang tuanya. Nah itu, ya, sudah durhaka tuh orang tua. Orang-orang tua kita mah orang-orang soleh, ya, yang hadir di majelis taklim mah orang-orang soleh, ini orang tuanya semuanya, ya. Hatinya itu memaklumi kepada anaknya, bahkan selalu mendoakannya, bahkan selalu memaafkan kepada anak-anaknya itu. Dimaafin, maklum, ya, namanya juga bocah gitu ngomongnya kita. Gua juga dulu begitu, gitu. Ya, itu. Jadi dimaafin gitu ya, supaya anak kita itu nggak durhaka jadinya. Didoain. Waruyah, dan telah diriwayatkan an Khalaf ya, dari Khalaf bin Ayyuba, ya. Dari Khalaf bin Ayyub, nahwa haza, yang seperti hadis di atas, seperti keterangan itu. Jadi sini nahwa karena maknanya kembalinya kepada sifat nahwa, ya, atau ke nahwa jadinya, yang seperti itu. Waqala, ya, dan telah berkata Al-Fudail ibn Iyad, ya, rahimahullahu ta'ala, dari Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala, tamul muro'ati, paling sempurnanya orang, man adalah orang, birra walidayhi, yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Ini orang yang paling orang yang paling bagus, orang yang paling bahagia, ya, sesuai janji Allah dan Rasulnya. Orang yang bisa berbakti, seorang mukmin yang bisa berbakti kepada orang tuanya adalah orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Itu kalau dia mukmin tapi muslim, ya. Sama yang bukan muslim enggak digaris bawahi di dalam Al-Quran. Semua hukum di dalam Al-Quran yang digaris bawahi adalah muslim. Semua hadis yang digaris bawahi kebanyakan ada masalah ibadah orang-orang muslim. Selain daripada itu enggak digaris bawahi. Tentang ibadah, ya, tentang bakti. Nah, jadi orang yang paling sempurna itu man adalah orang, ya, yang birra walidahi, yang bisa berbakti itu siman walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Masih banyak kesempatan, ya. Dan kemarin baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, tentu dengan doa, ya, dengan doanya tiap saat, tiap waktu kita mendoakan orang tua itu, ya. Dan doa yang sudah biasa gitu. Walaupun kita nggak biasa baca Robbi firli wali walidayya, tetap dengan bahasa kita nggak apa-apa, ya. Bahasa kita dengan menyentuhnya ke dalam hati kita itu, ya, untuk mendoakan orang tua. Siapa lagi? Ya, tamul muratin wa wasala rahimahu, ya, orang yang menyambung tali kerabat, tali persaudaraannya, tetap dia ikat terus tali persaudaraannya. Ini orang yang tamul murah, ya. Dia jaga silaturahminya terhadap persaudaraannya itu. Ya, wa wasala rahimahu. Tetap dia ikat kuat, ya, tali persaudaraan tuh, ya, nggak putuskan, walaupun jarang berjumpa umpamanya, walaupun jarang bertemu,
Ya, tapi di hatinya tetap dia rasa cinta sama saudaranya, dia rasa hormat sama saudaranya. Ya, walaupun jarang bertemu, itu ya, saya kan deket nih sama saudara kita ya, tapi jarang ketemu. Ya, walaupun deket jarang ketemu, nah, tapi tetap tali kerabat persaudaraannya tetap dijaga. Ini orang yang sempurna, ya, manusia yang sempurna, berarti yang paling bagus. Wa akroma ikhwanahu, ya, dan orang yang paling bagus, yang paling mulia tadi itu ada yang paling sempurna adalah man akroma ikhwanahu. Yang wawunya jadi man, wa man akroma ikhwanahu, orang yang selalu, ya, menghormati saudara-saudaranya. Jadi man akroma ikhwanahu, ya, ada orang yang selalu menghormati saudara-saudaranya. Bagaimana menghormati itu? Menghormati itu menjaga, mentakzimi, mengasihi. Ya, itu menghormati namanya. Dia hormati, kewibawaannya tetap dia jaga saudaranya itu. Martabatnya dia jaga, ya. Siapa? Saudaranya tadi itu. Hartanya dan keluarganya tetap dia jaga martabatnya. Itu namanya orang yang akrama ikhwanahu, dia menjaga saudara-saudaranya. Dia muliakan, dia hormati saudara-saudaranya itu. Tuh, ya, sampai anak keturunannya, anaknya masih tetap dia hormati, dia jaga, ya, masih dia akui itu, ya, itu anak saudara gua, ya, nah, itu masih diakui, itu cucu dan sebagainya, masih diakui sama dia hormati. Itu tandanya ya, orang yang tamul muroah, ya, dia jaga betul itu, menghormati. Wahasuna khuluquhu, ya. Dan orang yang selanjutnya, yang tamul muro'ah itu adalah orang yang selalu berperilaku baik ma'a ahlihi, terhadap keluarganya. Maksud keluarganya di sini wahasuna khuluquhu ma'a ahlihi, terhadap istrinya. Ya. Dia berperilaku baik, ya. Dia tetap santun, dia mengasihi ma'a ahlihi, terhadap keluarganya, yaitu terhadap istrinya. Kalau istri, ya, berarti kepada suami. Kalau suami terhadap istri, dia jaga, dia berperilaku baik dalam semua sikapnya, ya, dalam semua sikapnya, bicaranya tetap berperilaku baik terhadap istrinya. Kalau laki-laki terhadap istri, ya, dimaklumi, jangan samakan kita sebagai suami dengan istri kita, jangan samakan dengan kita pola pikirnya, itu berbeda pola pikirnya. Walaupun sudah hidup lama sama kita, pola pikirnya tetap berbeda. Jauh, ya. Apalagi kebanyakan biasanya kalau memang berpengaruh tentang pengetahuannya, ada yang memang sentimennya tinggi, ya, ada yang sentimennya tinggi tapi pengetahuannya rendah. Ada yang pengetahuannya tinggi tapi sentimennya rendah. Ada yang sama, ya, sama-sama karakternya seperti itu. Nah, ini makanya ada perbedaan-perbedaan yang harus dimaklum itu. Apa contohnya, ya, kalau wanita itu lebih banyak bicaranya dibandingkan laki-laki, itu kodratnya udah. Itu kodrat dia. Dari zaman dulu sampai sekarang begitu, apa nanti? Ya. Suami dikit bicaranya. Ada para penelitian mengatakan, ya, bicara seorang wanita itu dalam satu hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kurang lebih 124.000 kata. Ya, termasuk ngomongnya, atau baca Quran, ya, kali Mang Mulid baca Mulid, lebih kali, ya, lebih baca sholat dan lain sebagainya. Kalau laki-laki cuma 17.000 kata dari bangun tidur sampai, kecuali mungkin seorang yang penceramah, baca qori dan lain sebagainya, ya, nambah kali lebih dari itu biasanya. Nah, karena memang buktinya begitu. Seorang suami itu kalau diajak bicara sama istrinya diem aja. Ya, paling ngomongnya ya udah gitu doang gitu. Ya, istrinya banyak ngomongnya. Insya Allah. Gitu. Ya, begitu doang udah. Di kendaraan ngomong aja ngomong, ya, lihat apa aja ngomong. Suaminya mah ya udah gitu.
Ya, itu udah kodratnya begitu. Jadi harus dimaklum, biasanya harus dimaklum perempuan. Ya, bahkan pengorbanan dia tuh masya Allah luar biasa itu ya, coba lah. Makanya pernah saya baca di status itu ya, seorang suami itu hendaknya dia pandang istrinya di saat dia tidur. Saat istrinya sedang tidur, dia pandang, dia perhatikan. Demi sang suaminya, dia rela meninggalkan keluarganya. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, saudaranya di sana. Dia tinggal. Demi seorang suami. Hebat bener Pak. Ya, luar biasa itu perempuan itu. Kemudian, ya, dia kenapa begitu? Karena dia curahkan rasa percayanya sama suaminya. Dia percaya sama suaminya. Kebahagiaan dia berada di tangan suami. Padahal belum tentu. Padahal dia belum tahu apakah dia hidup bahagia atau sengsara. Ya, sama suaminya dia nggak tahu. Dia yakin doang dia bahagia sama suaminya. Udah. Hebat sekali perempuan itu. Ya, seorang istri itu, masya Allah ya, sungguh luar biasa. Nah, makanya wahasuna khuluquhuma, ahli seorang yang sempurna tadi itu, ya, yang baik itu adalah yang penuh perhatiannya, bagus akhlaknya terhadap istrinya ataupun seorang istri terhadap suaminya. Wawaladihi, dan dia ya berperilaku baik terhadap anaknya. Sama anaknya dia berperilaku baik tetap dia ya. Wa khadamihi, dan terhadap pembantunya. Sama anaknya dia sayang, dia menghormati, dia baik ya, dan terhadap khodamnya itu pembantunya pun tetap dia hormati. Ya, dia sayang sama pembantunya. Nah, adanya punya adab, punya akhlak, meskipun itu adalah pembantu tetap dia ya, ada perhatiannya dengan akhlak yang baik, nggak sembrono ya. Walaupun disuruh ini pekerjaan itu belum kelar, disuruh lagi. Kerjaan ini yang belum kelar, udah diperintah lagi. Nah, mestinya nggak usah begitu. Dan gajinya itu harus setiap bulan. Kalau memang gaji setiap bulan, berikan setiap bulan gajinya. Kalau memang per minggu, berikan per minggu gajinya. 15 hari ya 15 hari. Gitu ya. Kalau memang dia mintanya setahun ya setahun hasilnya. Nah, ada baik tadi baik terhadap pembantu ya, mungkin ada hadiah-hadiah tertentu ya, bonus-bonus tertentu untuk para pembantunya itu ya, mereka juga manusia ya, mereka bukan robot, bukan budak. Kalau dunia dulu budak, kalau sekarang bukan budak sudah tidak ada. Nah, ini orang yang berperilaku baik, yang sempurna ya, muroahnya itu tadi. Wa akhraja dinahu ya, wa aroza dinahu, dan orang yang sempurna tadi itu adalah ya, orang yang tampil murah tadi, akhraja di sini menyempurnakan, menjaga dinahu, agamanya dia jaga, dia pelihara betul-betul ya, tentang urusan agama betul-betul dia jaga, dia pelihara, dia perhatikan, jangan sampai urusan agamanya itu menjadi luput ya. Wa aslaha malahu, dan dia selalu mempergunakan hartanya dengan baik. Aslaha ini memaslahatkan ya. Jadi mempergunakan malahu, mempergunakan dengan baik malahu, hartanya. Dia gunakan gak sembrono ya, dengan hartanya tadi itu. Apa yang ada sama dia pergunakan dengan baik. Tidak sembrono, tidak percuma ya, tidak ngaur-ngaur, tidak di jalan yang tidak baik. Wa anfaqa min fadlih, dan dia suka berinfak ya, menginfak min fadlih, dari anugerah yang Allah berikan kepada dia itu ya, dari hartanya atau apa saja ya, anfaqa, diinfakkan min fadlih, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa hafizza lisanahu, dan dia selalu menjaga lisannya. Lisan dia jaga, dia pelihara ya. Lisan itu bahaya, bukan sekedar kita nggak boleh bohong, bukan Pak. Bukan itu saja ya. Bukan untuk lisannya, bukan nggak boleh bohong, bukan sekedar untuk mencaci, mencerca, bukan sekedar itu. Kemusyrikan itu bisa timbul melalui lisan kita. Kemurtadan itu bisa timbul dengan melalui lisan kita. Bukan sekedar orang yang musyrik itu menyembah berhala, bukan itu saja.
yang menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah benda. Bukan itu saja, tapi lisan kita bisa syirik, bisa menyekutukan Allah. Maka dijaga, pelihara. Wa hafizul lisanahu. Ya, jangan sampai ada kemurtadan dari lisan kita tuh. Ya, kemusyrikannya banyak ya, kemusyrikannya. Dalam tauhid tuh mengatakan ya, kalau dikatakan pisau ini sangat tajam, itu sudah musyrik. Bilang begitu aja ya, pisau itu sangat tajam, itu sudah musyrik. Nah, ini harus dijaga ya. Padahal kan itu hal yang biasa kita lakukan ya. Obat ini sangat manjur ya. Saya minum obat ini waras. Sangat sembuh ya. Nah itu ada suatu kemusyrikan yang menyekutukan Allah. Itu dari lisan kudu dijaga. Jadi bukan sekedar nggak boleh bohong, bukan sekedar nggak boleh mencaci dari lisan ya. Tapi banyak yang orang itu menjadi lengah dengan lisannya. Padahal tadi ada murtad dan sebagainya. Walazima baitahu, yakni yakunu muqbilan ala amalihi, dan dia selalu membiasakan diri baitahu, menjaga ya apanya, amaliyahnya itu. Yakunu muqbilan ala amalihi, dia selalu menghadap, bersiap-siap menjaga amaliyahnya. Amaliyah dia pelihara, dia jaga. Bahkan orang yang terbaik itu seolah-olah kata di antara para hukama mengatakan, sembunyikanlah kebaikan kamu itu seperti kamu menyembunyikan keburukan kamu. Ini orang yang lazima baitahu. Ya, dia sembunyikan, dia rahasiakan. Ya, biasa dia menghadapkan kepada amaliyahnya, siap-siap menjaga ya. Selalu itu ya, katanya sudah selalu standby untuk melakukan amaliyah yang baik. Jangan sampai hilang tuh amaliyah kita tuh ya. Makanya Masya Allah di dunia sekarang nih Pak, HP itu bisa merusak keikhlasan kita. HP itu bisa menghilangkan keikhlasan kita dan bisa menimbulkan kemakruhan bahkan keharaman kalau kita nggak bisa menggunakannya. Kita lagi makan enak, kita foto, kita videoin, masukin ke grup, masukin status, orang-orang pada pengen jadi makruh. Ya, baginya gambar doang. Baginya gambar doang, orang jadi pada pengen. Nah itu jadi makruh. Ya, itu apalagi orang yang mana udah pengen buat makan durian, yang ngidam dan sebagainya ya. Tuh, jadi makruh. Salah menggunakan. Ya kita kadang-kadang kurang perhatian, main enak aja begitu. Ya, supaya teman-teman pada tahu makan durian. Wah, makan enak ya. Orang lain itu nggak dibagi, cuma seolah-olah kita ngasih melalui gambar, pengen ngasih tahu gue makan durian nih gitu ya. Kita mau makan capi. Ya silakan saja itu ya, tapi begitu tadi keikhlasan itu bisa menjadi hilang. Wala yajlisu ma ahlil fudul, tamul murrah, itu adalah orang yang tidak selalu berduduk-duduk bersama ahlil fudul, orang-orang yang tidak berguna. Ngobrol-ngobrol ya, selalu ngobrol sama yang tidak berguna ya, pada ahlil fudul, ahli keburukan ya. Orang-orang yang bukan orang soleh, bergaulnya bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik. Nah ini adanya dia nggak mau ya, jadi semua ahlil fudul ya, jangan diperhatikan. Jangan dianggap ahlil fudul itu adalah orang-orang yang bengkar warah aja, bukan. Ya, orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap tukang ngaji, ya, tapi hatinya fudul, lisannya fudul. Karena hatinya fudul, keluar di lisannya fudul. Omongannya nggak lain dah tuh, ya. Dunianya diomongin, omongannya kotor, omongannya jorok, ya. Nah ini juga walaupun dia itu adalah seorang yang kita anggap selalu hadir di majlis-majlis, tapi karena hatinya masih fudul. Fudul itu apa fudul tuh? Kalau golok tuh tumpul. Ya, kalau golok tumpul namanya fudul gitu ya. Walaupun begitu, apalagi kepada yang lain. Nah ini jadi berhati-hati ya. Dari ucapan kalau kita tahu dengan dia itu dari lisannya selalu nggak lebih
nggak lewat dari itu mulu ya udah ya. Harus waspada, kita hindari, kita nggak usah, hati kita nggak campur sama yang begitu ya. Kalau pergaulannya ya, pergaulan silakan, tapi hati yang tidak bercampur dengan itu ya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budu ya kana suami suratul sufi syaratul lazina al-dara.